Hmm. Hmm. Setuju, Pak. Tapi kalau yang bisa minum, langsung aja minum aja. Oke. Welcome back to Pushop Mikia. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang komunikasi orang Jepang sama orang Indonesia gitu. Bukan ya, mau ngebahas tentang komunikasi sama orang Jepang di tempat kerja gitu guys. Aku mau fokus ngebahas poin-poin penting mulai dari cara orang Jepang ngomong yang suka nggak to the point, sampai gimana caranya kita dapat dukungan kalau lagi di kesulitan. Yuk, bisa yuk, kita langsung mulai. Jadi pertama adalah awas bahasa nggak langsung. Kamu pernah nggak sih dengar orang Jepang bilang, ya bagus sih, bukan bahasa Indonesia ya. Ii desu ne. Saido kento shite mite wa ikaga desu ka? Ini kalau bahasa Indonesia, iya bagus ya, tapi kita pikirin lagi gimana. Nah, kadang itu artinya kita, bingung nih, aku orang Jepang, artinya orang Jepang itu belum tentu setuju 100%. Mereka cenderung ngomong halus atau muter-muter dulu. Muter. Istilahnya nggak to the point. Mungkin orang Indonesia juga ada kan? Iya Pak, ya nanti aja ya Pak. Di sini aku ngenalin beberapa tips buat bisa komunikasi yang gampang banget sama orang Jepang. Pertama, memahami kalimat samar. Kayak mungkin nanti ya, atau bisa dipertimbangkannya, kamu harus peka. Itu sebenarnya makna apa gitu. Kayak pacaran kayak gitu loh, harus peka gitu kan. Yang kedua, tanya balik aja. Kalau bingung, tanya aja. Pak, jadi itu setuju apa gimana? Deshouka kayak gitu. Deshouka gitu. Harus kayak gini tuh, harus gigi yang putih banget. Tanya balik biar jelas dan nggak salah paham. Aku juga orang Jepang asli yang kerja di Jepang. Kalau takut salah paham, aku langsung nanya balik. Kochira no ninshiki de omachigai nai deshou ka? Ya, kalau pakai ninshiki itu bahasa Indonesianya apa ya? Ini ninshiki. Kalau pakai ninshiki itu kedengaran itu pinter banget gitu loh. Sumpah. Ya. Yang ketiga, tegas sama pendapat kamu. Kalau kamu punya ide, jelasin aja secara jelas. Kadang orang Jepang bakal lebih appreciate kalau kamu bisa ngomong to the point. Bahasa tubuh dan baca suasana. Bahasa tubuh tuh nggak masuk agak gitu. Ya, bahasa tubuh nggak juga. Di Jepang ada istilah baca udara alias kuki o yomu. Nggak kayak kuki, udara, baca udara. Maksudnya kadang kita diminta peka sama suasana. Orang Jepang aja bisa diam, tapi sebenarnya punya maksud tertentu. Kalau aku kadang nggak bisa diam. Ya, makanya kalau di tempat kerja agak buat baca udara, kuki o yomu, di sini juga ada tipsnya. Pertama, perhatiin gerak-gerik dan ekspresi. Misalnya, kalau bos udah ngelihat jam terus, mungkin dia lagi buru-buru. Di Indonesia gimana? Tips kedua, respon pakai aizuchi. Setuju, Pak? Pas aku nge-visit tamu, aku tuh kalau bicara sama tamu itu kayak, aizuchi ini tandanya kamu dengerin dan ngerti. Tips ketiga, jangan takut nanya. Kalau kamu bener-bener gak ngerti, lebih baik tanya lagi daripada sok tahu tapi salah jalan. Sekarang kita lanjut ke tema ketiga, komunikasi tertulis. Email dan dokumen ya. Di kantor Jepang, email dan dokumen formal penting banget. Kadang kita harus hati-hati sama gaya penulisan. Ada format dan kesopanan tertentu. Di sini juga aku kasih beberapa tips. Tips pertama, pakai format baku. Biasanya ada template kayak pembuka. Itsumo osewa ni natte orimasu. Ini pas ngobrol ya. Kalau di email, itsumo osewa ni natte orimasu. Iya, kayak gitulah. Atau penutup. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Aku setiap hari dari pagi sampai malam selama aku kerja, apalagi pas pakai email, aku selalu memulai kalimatnya itu osewa ni natte orimasu. Terus pada akhirnya aku ngetik dozo yoroshiku onegai itashimasu.
Atau penutupnya itu macam-macam. Yoroshiku onegai itashimasu. Otesu dewa gozaimasu ga, nani tozo yoroshiku onegai itashimasu. Tips kedua, susun dari poin utama dulu. Tulis kesimpulan di awal, lanjut detail di bawah. Ini memudahkan orang baca cepat. Tips ketiga, nyontek email senior. Kalau ada email senior yang bagus, simpan aja buat referensi. Jadi, aku tuh sekarang udah 3 tahun kerja di Jepang. Awalnya emang aku nggak bisa typing lancar emailnya ya. Kalau aku ada di sisi, aku bisa lihat mail senior yang bagus, terus aku langsung pakai. Bisa nyontek guys. Ini tema yang ketiga itu mungkin khusus kerja yang pakai laptop ya. Oke, lanjut ke tema keempat. Hierarki dan hourenso. Kayaknya Jepang itu terkenal sama struktur hierarki yang lumayan ketat. Plus, ada istilah hourenso. Hou itu dari kata hokoku, laporan. Ren itu dari kata renraku, kontak. So itu soudan, konsultasi ya. Artinya, kamu kudu sering ngasih update. Aku pernah baca tentang manajemen perusahaan di Jepang. Sebuah perusahaan, ada yang bilang gini, kalau nggak melakukan hokoku, lapor, itu artinya nggak kerja gitu. Sampai segitu loh, sampai segitu. Aku kaget. Aku kadang lupa lapor. Di sini juga aku kasih beberapa tips ya. Tips pertama, rajin kasih laporan. Jangan cuma ngasih hasil akhir. Proses perkembangan, kendala juga penting dilaporkan. Tips kedua, pilih waktu yang pas. Kalau kamu mau ngobrol sama bos, usahain pilih momen. Dia nggak lagi sibuk berat. Karyawan-karyawan di perusahaanku juga ketika mau konsultasi sama bos, pasti lihat kondisi atau schedule bos. Lagi sibuk nggak ya? Lagi meeting nggak ya? Lagi ngapain ya? Terus nanya ke karyawan, lagi bosnya lagi ngapain? Kayaknya lagi nggak ngapa-ngapain ya. Masa ngapa-ngapain? Bosnya tuh sibuk. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan, kebalik ya. Itu harus peduli orang lain gitu. Tips ketiga, ini agak aneh ya. Tadi kan aku bilang harus nanya, harus peduli bos sibuk apa enggak kayak gitu. Tapi tips ketiga itu adalah jangan sungkan. Aneh ya, agak aneh ya. Kalau ada masalah, cepat diskusi. Di Jepang keterbukaan itu penting biar kerjaan lancar. Bagaimana kamu nakut laporin kalau ada trouble, kalau ada masalah, kamu jangan takut. Ada aku di hatimu. Enggak, aku juga kerja sibuk. Lanjut ke tema kelima, beda budaya dan kebiasaan. Ini mungkin kalian udah 100.000, 1 triliun kali pernah dengar ya. Budaya itu beda, budaya itu, budaya, kayak gitu pasti. Walaupun kamu udah mentalnya siap, kamu bakal ngerasain culture shock. Misalnya tentang cara liburan, makanan, ibadah, atau aturan lain. Kadang beda budaya itu bikin salah paham. Di sini juga aku kasih beberapa tips ya. Tips pertama, jelaskan kebutuhan kamu. Misalnya kamu harus sholat atau nggak bisa makan babi, bilang aja sejak awal biar nggak kaget. Mungkin banyak teman-teman Indonesia yang mau kerja di Jepang pasti khawatir tentang agama ya. Walaupun ini tergantung perusahaan Jepang, tapi sekarang banyak pekerja yang dari luar negeri, mungkin orang Jepang itu banyak yang sudah tahu kalau orang Muslim itu nggak bisa makan babi dan minum. Dan di perusahaan Jepang itu banyak banget acara party. Bukan acara party ya, party buat minum. Gitu banyak, buat sosialisasi. Orang Jepang itu kalau mabuk bisa ngobrolnya panjang, banyak, dan bisa dekat sama orang lain itu cepat. Jadi orang Jepang itu sering minum sama orang kantor gitu. Ketika itu kamu harus bilang sejak awal ya, oh maaf, minta maaf, saya Muslim. Pasti bakal paham. Oh gitu. Dan kalau ada yang nggak paham, bilang aja, astagfirullah. Tips kedua, coba pahami budaya mereka. Mereka itu orang Jepang. Nggak perlu maksa 100% nurut, tapi minimal kamu ngerti kenapa mereka ngelakuin hal A dan B. Pasti bisa kan? Pasti bisa lah. Masa nggak bisa? Tips ketiga, baca aturan perusahaan. Kadang ada kebijakan khusus buat pekerja asing. Misalnya, boleh ambil cuti di hari raya tertentu. Oke, ini tema terakhir guys. Gunakan support yang ada. Poin ini penting banget, apalagi buat kita yang lagi adaptasi. Banyak kok support yang bisa membantu. Tips pertama, manfaatin alat terjemahan. Biasa banget dia kedengarannya ya. Mungkin ini nggak begitu tips gitu ya, tapi pakai Google Translate, DeepL, itu konteksnya kadang-kadang salah kan. Jadi kamu harus ngecek biar bisa komunikasi lancar dan gak disalah paham gitu. Tips kedua, cari mentor dan buddy.
cari mentor atau buddy. Kalau di kantor pasti ada senior yang baik banget kayak aku. Gak tahu. Tapi pasti ada kok, ada senior yang baik banget. Jangan ragu minta arahan. Jangan ragu minta arahan. Bisa sekalian belajar bahasa dan budaya. Senpai, sumimasen. Senpai, sumimasen. Senpai, 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 senpai. Yuk, makan yuk. Langsung. Tapi kalau yang bisa minum, langsung aja minum aja. Makan aja juga nggak masalah. Malam ini kosong nggak? Gitu. Biasanya kalau Jumat itu pasti banyak yang kosong. Soalnya di Jepang itu ada kata-kata yang hanakin. Hanakin itu artinya hari Jumat berbunga gitu ya. Ya kayak gitu. Pokoknya banyak salariman pada keluar untuk buka party. Pasti nggak percaya kan? Kalau Jumat itu penting banget. Kalau orang Islam kan sholat kan, Jumatan kan. Kalau orang Jepang beda. Party, isi partinya ngecek sendiri ya. Aku nggak berani sebut di sini. Tapi ini real banget. Tips ketiga, ikut komunitas. Banyak grup Facebook, WhatsApp, atau Line komunitas orang Indonesia yang di Jepang. Sharing info, tanya jawab, dan saling dukung. Sabtu sama Minggu itu aku biasanya jalan-jalan sama teman-teman Indonesia. Banyak banget. Kalau di Fukuoka, Tokyo, Osaka pasti banyak. Ada senpai-senpai gitu. Senpai, ngi gitu. Itu tadi beberapa tips soal gimana caranya menghadapi komunikasi di kantor Jepang biar nggak nyasar atau salah paham. Intinya, kita harus berani bertanya, belajar bahasa dan budaya mereka, budaya kita, budaya orang Jepang, tapi tetap jadi diri sendiri. Aku orangnya gini nih. Bodoh amat. Semoga tips ini berguna dan bikin perjalanan kalian di Jepang makin lancar. Amin! Amin! Kalau ada pertanyaan atau pengalaman seru, share dong di komentar ya. Atau nge-DM di IG juga nggak masalah. Oke guys, terima kasih banyak udah nonton sampai sini. Jangan lupa nonton video selanjutnya dan share ke teman-teman dan komen ya. Terima kasih banyak.